laporkan bahwa hari ini yang join di meeting kita sebanyak 44 orang ya. Sebanyak 44 orang, di mana peserta tidak akan bisa melihat siapa-siapa yang join menjadi peserta, karena ini adalah mode event, bukan mode meeting. Sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang diskusi kita, yaitu tentang bagaimana cara memberikan tugas, bagaimana cara mengoreksi, dan juga bagaimana membuat soal menggunakan Google Form, dan juga bagaimana cara mengoreksi soal dalam bentuk Google Form, sampai dengan memindahkan dari spreadsheet ke daftar nilai di Google Classroom. Bapak sekalian, perlu saya review lagi ya, bahwa yang namanya kelas digital itu ada 4 hal. Ada 4 hal. Pak Wayan? Ya, lanjut Pak Haji. Bisa saya sambil ngerekam Pak Wayan? Bisa. Udah. Iya, rekam ya. Oke. Bapak sekalian, jadi perlu saya tegaskan bahwa yang namanya kelas digital itu ada 4 hal. Pertama, bagaimana cara memberi materi. Kemudian yang kedua, bagaimana diskusinya. Bagaimana cara memberikan tugas. Dan bagaimana cara memberikan penilaian. Saya sering menyebutnya madu asli. Materi, tugas, diskusi, dan penilaian. Jadi Bapak Ibu sudah belajar bagaimana kemarin mengunggah materi ya, baik melalui YouTube atau materi dari mengunggah dari laptop. Kemudian diskusi ya, Bapak Ibu sudah terlatih diskusi ya, diskusi di Google Classroom. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak sadar bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan diskusi di Google Classroom. Kemudian tugas ya, Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana cara memberikan tugas ke siswa, dan juga sudah tahu bagaimana cara mengoreksi dan memberi nilai. Nah, tugas yang ketiga kemarin Bapak Ibu sudah bisa, yang sudah mengerjakan tentunya, bisa membuat penilaian menggunakan Google Formulir. Nah, sekarang ini kita mantapkan ya, bagaimana menambahkan materi, bagaimana diskusinya, kemudian bagaimana cara memberikan tugas, dan bagaimana membuat penilaian menggunakan Google Form atau LI. Jadi madu asli, materi, diskusi, tugas, evaluasi. 4 konten inilah yang ada di kelas digital. Kelas digital apapun itu pasti ada 4 itu unsurnya. Materi, diskusi, tugas, dan evaluasi. Nah, selanjutnya saya tidak akan memberikan paparan karena semua materi sudah saya bagi habis ya. Semua materi sudah habis, tinggal dipelajari ya. Bagaimana menyajikan materi sudah juga ada videonya. Bagaimana memberikan tugas ada materinya. Bagaimana diskusi sudah Bapak Ibu praktekkan, dan bagaimana membuat evaluasi menggunakan Google Form juga sudah Bapak Ibu praktekkan. Nah, sekarang waktu saya akan kembalikan ke Pak Wayan sebagai host. Nanti silakan bertanya. Yang bertanya boleh menggunakan angkat tangan ya, raise hand ya. Maka yang raise hand itu artinya Bapak Ibu angkat tangan, nanti mic-nya akan dibuka oleh Pak Wayan, maka Pak Ibu yang mic-nya dibuka oleh Pak Wayan bisa langsung ngomong dengan saya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kepada host Pak Wayan Subadro. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih Pak Haji. Oke, untuk Bapak Ibu peserta silakan yang ingin bertanya di raise hand aja. Ini sudah ada 1 orang ini atas nama Eka Sri Mulana. Silakan Pak Eka. Ya Pak. Eka, silakan Pak Eka. Saya mau tanya bagaimana Ibu Eka, ya, Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Ya Pak, makasih kesempatannya. Yang saya mau tanyain bagaimana pada saat kemarin saya tampilkan space-nya itu, alamat email dari siswanya itu tidak nampil.
Bagaimana caranya supaya nama siswanya itu bisa tampil, jadinya kelihatan nama urutan siswanya itu, Pak. Oke, langsung saya jawab Pak Wayan ya. Oke, silakan. Oke, jadi supaya email itu tampil, kemudian nama itu tampil, itu memang harus dibuat form tersendiri ya. Jadi tidak langsung soal. Jadi Bapak Ibu harus membuat form berisi nama, gitu ya. Memang kemarin di video saya itu tidak ada sehingga ketinggalan. Jadi beberapa Bapak Ibu yang belum pengalaman membuat form nama itu ketinggalan. Oke, saya praktekkan membuat form ya. Saya Baik. Oh, Pak Wayan, coba set saya sebagai presenter, Pak Wayan. Ini saya belum sebagai presenter. Set sebagai presenter. Oke, sudah. Bisa dilihat, Pak Wayan? Bisa, Pak. Oh ya, sip. Oke, sekarang saya buka Classroom ya. Langsung aja Google Form ya. Jadi langsung form.google.com. Saya praktekkan biar Bapak Ibu paham ya, bisa langsung membuat kuis kosong ya. Membuat kuis kosong. Nah, judulnya jangan lupa tulis, misalkan ini ulangan harian ya. Harian 1 ya. Ini diklik saja, nanti akan sama ulangan harian 1. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu harus ketik nama di sini ya. Nama ini yang kelupaan mungkin ya, sehingga pas dikumpulkan nama tidak muncul gitu kan. Ya, Pak. Nah, kemudian di sini aktifkan wajib diisi ya. Nanti biar anak itu harus ngisi, kalau enggak bisa lanjut. Nah, gitu kan. Ini namanya form nama. Ini harus dibuat ya. Nah, setelah itu kelas, jangan lupa ya. Tambahkan pertanyaan. Kelas ya. Kelas ini bisa pakai menu pilihan ganda, bisa pakai drop down ya. Drop down nanti anak tinggal milih ke bawah. Oke, saya coba drop down ya. Misalkan ini saya misalkan SMP ya. Misalkan 7A gitu ya. 7B, anggap di sana ada 3 kelas paralel ya misalkan. Nah, ini juga harus diisi. Nah, ya. Nah, berikutnya untuk soal itu membuat bagian yang kedua. Bagaimana cara membuat bagian? Di sini ada tanda sama dengan ya, tambahkan bagian. Saya klik ya, tambahkan bagian. Nah, muncullah sini bagian 2 ya, kasih judul soal. Nah, jadi bagian pertama itu berupa identitas. Bagian pertama berupa identitas, nama, dan kelas. Nah, bagian kedua ini berupa soal. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, baru di sini kita bikin soal ya. Misal 1, ini hanya contoh ya. Tambah 1 sama dengan titik-titik 4. Misal ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke, 4 opsi karena ini SMP ya. Maka ini kuncinya adalah 2. Nah, kalau kita membuka dari Google Form, maka harus kita setting sebagai kuis. Tapi kalau kita berangkat dari Google Classroom, ini otomatis menjadi kuis. Tapi kalau kita berangkat dari Google Form, setting kuis itu masih nonaktif. Harus kita aktifkan. Bagaimana? Klik setelan. Kemudian klik kuis. Nah, di sini aktifkan sebagai kuis. Nah, jadikan sebagai kuis. Nah, di sini ada setelan lagi. Di sini responden dapat melihat jawaban yang benar. Ini hilangkan saja. Nanti biar anak setelah menjawab tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau anak tahu mana benar, mana salah, nanti akan bocor soal itu. Akan dikasih tahu temannya.
Oke, nilai poin biarkan. Nah, pertanyaan tak terjawab. Jadi anak bisa tahu nanti ini, boleh ini dicentang, boleh tidak, biarkan ya. Nah, di sini ada keterangan rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi kalau ini kita centang, maka setelah selesai mengerjakan otomatis soal akan muncul. Oke, tidak apa-apa, ini kita aktifkan. Kemudian klik simpan. Nah, kita klik lagi setelan. Nah, supaya nanti email siswa itu terkumpul, maka di sini klik kumpulkan alamat email. Nah, aktifkan ya. Kemudian batasi 1 tanggapan ya. Artinya anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Kemudian klik simpan. Nah, selesailah settingan kita. Bagaimana membuat 2 bagian. Bagian pertama itu nama dan kelas. Bagian kedua baru soal. Kemudian juga disetting bagaimana menjadikan kuis dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat pratinjo seperti apa. Nah, seperti ini otomatis anak harus masukkan email. Misalkan emailnya ini ya, harus diisi tanda merah, itu wajib. Kemudian nama, misalkan Wayan Subadre ya. Kemudian kelas, nah ini namanya drop down ya. Tinggal klik segitiga, maka muncul pilihan, misalkan 7A. Baru klik berikutnya. Nah, muncullah soal yang akan dikerjakan. Demikian Ibu ya, Bu Eka. Mantap Pak. Iya. Terima kasih Pak. Bu Eka, sudah jelas? Ya. Oke, terima kasih Bu. Yang berikutnya Pak Hairul. Silakan Pak Hairul. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya masih dengan bagaimana bagian yang sudah terlanjur kita buat beberapa bagian. Kemudian jadi yang sudah terlanjur kita buat. Oke. Jadi bagaimana merger ya? Kalau merger itu tidak ada, menghapus yang ada ya, menghapus yang ada. Bagaimana cara membuat bagian? Misalkan sekarang itu ada 2 bagian, kita menambahkan bagian ketiga. Oke, kita coba ini ya. Ini kan ada 2 bagian ya. Bagian pertama itu adalah identitas. Bagian yang kedua adalah soal. Saya menambahkan lagi ini bagian ketiga. Nah, bagian ketiga katakanlah nanti itu penjelasan ya, petunjuknya gitu ya. Petunjuknya misalkan. Oke. Bagaimana menambahkan bagian? Klik saja ini ya. Nah, otomatis ada sekarang bagian yang kita tambahkan muncul di bawah. Nah, ini ya, muncul di bawah. Ini misalkan petunjuk ya, petunjuk. Nah, kita ketik di sini petunjuknya gitu ya. Petunjuk kita ketik. 1 bla bla bla. 2 bla bla bla. Nah, petunjuk ini kan harusnya kan di atas. Ini bisa kita geser ke atas. Bagaimana cara menggeser? Klik ya, saya ulang ya. Klik titik 3 ya. Kemudian pindahkan bagian ya. Pindahkan bagian. Nah, muncul seperti ini kan? Ada ulangan harian, ini bagian 1 tadi, ini ada nama di sini, ada identitas, ini ada soal, ini petunjuk. Naikkan aja di sini ya. Naikkan, nah supaya jadi di atas gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis naik sekarang kan? Naik sekarang petunjuk itu. Oke. Begini, Pak. Nah, bagaimana? Ya, sama-sama. Oke. Lanjut Pak ya. Gimana Pak Hairul? Udah jelas ya? Ya. Iya. Oke. Ya. Sip. Berikutnya di sini belum ada yang nanya nih. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Raise hand ya. Kalau mau tanya silakan raise hand. Biar dinyalakan mic-nya sama Pak Wayan baru bisa
scroll langsung ke presenter. Ada yang nanya ya? Halo Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Oh ya, Bu Ninengah Sri. Silakan Bu. Selamat pagi, Pak Fatur, Pak Badre. Pagi. Kalau kami pengawas Pagi, kan silakan. agak berbeda ya evaluasinya ya Pak Haji ya. Ya, benar Bu Nengah. Tadi kan sudah dijelaskan berarti ada apa tuh alamat-alamat karena saya kan tidak pakai kelas memberi soal paling hanya 40 orang. Berarti hanya membuatnya tidak usah pakai kelas ya Pak ya? Boleh, boleh begini ya. Gimana caranya Pak? Ini contohnya, ini pernah diterapkan di pengawas KLU Bu Nengah. Jadi Ya. pengawas Pak Bambang ya, pengawas KLU itu kemarin menjaring, bikin semacam monitoring ya, monitoring online. Dia bikin form, sekian pertanyaan, nanti form itu dikirim di grup gitu ya. Nanti kepala sekolah itu mengisi form itu. Jadi monitoringnya tidak perlu turun ke sekolah-sekolah, jadi cukup kita menggunakan Google Form. Dan ini tidak harus melalui Google Classroom. Ini namanya membuat Google Form secara mandiri. Jadi Google Form secara mandiri. Nah, saya praktekkan Bu Nengah ya bagaimana, contoh aja bagaimana membuat instrumen monitoring gitu ya. Misalkan tentang keterlaksanaan pembelajaran daring misalnya Bu ya. Nanti bisa dipraktekkan mungkin kondisinya lain ya. Contoh aja. Oke, saya membuat lagi. Saya ulang dari awal ya. Tadi caranya adalah klik form ya. forms.google.com. Jadi kita tidak perlu masuk ke Google Classroom. Oke, saya klik. Nah, kemudian membuat form kosong. Nah, misalkan ini instrumen gitu ya, misalkan instrumen monitoring KBM daring. Nah, ini contohnya aja ya. Klik sini maka otomatis sama judulnya. Nah, sekarang tentu pertama harus identitas dulu. Nah, di sini tentu di sini nama sekolah. Nah, itu kan nama sekolah, jawaban singkat. Aktifkan wajib diisi ya. Kemudian bikin pertanyaan lagi. Nah, misalkan di sini adalah alamat sekolah misalkan. Alamat sekolah. Nah. Oh, jangan alamat, udahlah kecamatan ya. Kecamatan lah. Ya, kalau kabupaten kecamatan ya, kecamatan ya. Nah, kecamatan ini bisa buat drop down. Nah, drop down. Mungkin kalau di KLU di sini ada pemenang gitu ya. Nanti sesuaikan di Mataram Bu Nengah ya, pemenang. Nanti bisa dipraktekkan. Kemudian ini masalahnya Bayan ya, kemudian Tanjung. Kemudian yang keempat Kayangan, misalkan yang terakhir Gangga. Nah, cukup 2 saja misalkan ya. Kemudian baru kita membuat isi instrumennya, ini baru identitas. Pertanyaan. Ya, kemudian klik ini tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian. Nah, baru di sini instrumennya kan? Ya. Instrumen. Nah, gitu. Pertanyaannya apa? Misal ini. Alat yang digunakan. Misalnya alat yang media yang digunakan. Media yang digunakan untuk KBM daring ya. Nah, di sini kan ada pilihan ganda, ada pakai drop down juga boleh, drop down. Misalkan pakai WA gitu ya. Pakai WA. Ini pengawas ingin menjaring kira-kira anak pakai apa? Ada pakai WA kah? Atau mungkin pakai Facebook gitu kan ya? Ya, FB. Atau mungkin pakai Telegram. Ya. Mungkin pakai Google Classroom gitu kan? Iya. Nah,
Nanti pertanyaan selanjutnya bisa Ibu Nengah sesuaikan dengan nanti instrumen yang akan kita rancang. Ini Bu Nengah cara bikin rancangan instrumen. Nah, setelah itu tidak usah disimpan, otomatis kesimpan ini ya. Otomatis kesimpan. Nah, sekarang bagaimana kita lihat isinya? Klik saja pratinjo. Nah, nama sekolah misalkan ya SMAN 1 Gangga ya misalkan. Kecamatan tinggal milih, misalkan tinggal Kayangan. Nah, bagian pertama, baru klik berikutnya gitu kan? Iya, iya. Nah, kemudian media yang digunakan misalkan pakai WA. Nah, ini baru nanti kirim ya. Ini kan baru contoh satu instrumen kan. Iya. Nanti bisa dikembangkan. Tengah ya. Tidak usah Google Classroom, masuk ke sini aja. Bukan, gini Pak Haji. Maksud saya kan ini rentetannya. Ini kan saya kemarin itu memberikan materi tentang bagaimana mengemas RPP yang sudah disederhanakan. Nah, itu kan ada materi, kemudian kita membuat evaluasinya sekarang. Itu maksud saya, hubungannya dengan tugas. Ya, kalau ini kan beda dia. Kalau ada materi, sebaiknya pakai Google Classroom, Bu Nengah. Jadi di Google Classroom maksud saya. Jadi evaluasi yang hubungannya dengan materi awal gitu. Iya, itu berarti RPP. Itu berarti nanti Bu Nengah kasih materinya dulu kan, entah berbentuk video, entah bentuk PDF gitu kan. Setelah itu Bu Nengah evaluasi gitu kan, pakai gitu bisa. Jadi kalau ada materinya, sebaiknya pakai Google Classroom gitu. Google Classroom. Ya. Nah, bagaimana sekarang membuat form berangkat dari Google Classroom sekarang ya? Nah, itu dia. Tadi kan mandiri ini kan, tadi mandiri. Sekarang saya coba praktekkan bagaimana membuat Google Form pakai berangkatnya dari Google Classroom. Oke, ini berangkat dari Google Classroom, maka ketik classroom.google.com. Nah, itu ya. Oke, keluar. Oke, saya membuat kelas baru aja untuk praktek langsung ya. Bikin kelas baru ya. Lanjutkan. Misalkan ini bimbingan ya, bimbingan nanti disesuaikan namanya bimbingan pengawas itu ya. Gitu aja. Ini misalkan nama Ibu boleh tulis di sini juga apa-apa. Etika atau apalah. Ya. Nanti bacaan juga boleh ya. Oh iya. Ya, kosong tidak apa-apa dulu dah, nanti Bu Nengah yang nyusun. Oke, buat. Tunggu beberapa saat sampai jadi. Oke, masih nunggu. Nah, oke, sudah jadi ini bimbingan pengawas ya. Nah, bagaimana sekarang membuat evaluasi ya? Ya. Kita bikin topik dulu, topik jangan lupa. Topiknya adalah evaluasi, ya. Nah, baru bikin evaluasinya. Pakai tugas kuis ya, Bu Nengah, pakai tugas. Iya. Tugas kuis. Tugas kuis nanti otomatis langsung masuk ke Google Form. Oh iya. Tugas kuis ya. Nah, otomatis di sini ada blank quiz. Nah, ada blank quiz. Oke, misalkan evaluasi penguasaan RPP misalnya. Evaluasi penguasaan RPP. Ya. Topiknya masukkan ke evaluasi yang sudah kita bikin tadi. Ya. Nah, batas waktu boleh dikasih waktu tenggat biar disiplin. Nah, ya. Misalkan terakhir tanggal 29 ya. Kemudian apalagi poin 100. Poin 100 ya. Nah, ini sekarang kita klik ini blank quiz ya. Blank quiz. Oke. Nah, otomatis masuk ke Google Form. Nah, masuk gitu ya. Jangan lupa di sini kayak tadi nama
gitu ya. Nama guru, oke. Guru ya. Ya. Kemudian, bentar dulu judulnya. Identitas. Evaluasi dulu, evaluasi. Evaluasi ya. Judulnya dulu. Pemeriksaan RPP. Klik ini biar sama. Copy aja kalau tidak mau sama, copy di sini. Oke. Baru di sini pertanyaan, nama. Pakai paragraf. Jawaban singkat. Nah, jangan lupa aktifkan, ya. Ya. Jangan lupa aktifkan. Kemudian pertanyaan kedua, sekolah, ya, asal sekolah. Asal sekolah. Ini pakai jawaban singkat. Ini juga aktifkan. Nah, ini bedanya kalau kita berangkat dari Google Classroom, di sini sudah ada untuk nge-set kunci jawaban. Kunci ya? Ya. Sekolah enggak perlu kita kasih kunci kan, karena ini enggak dinilai. Iya. Kemudian nama. Nama juga enggak perlu kita kasih kunci, karena tidak di. Nama. Gimana ngilanginnya Pak? Ngilangin kunci itu? Kan enggak apa-apa, yang penting di sini kan. Gitu. Nol poin. Oke. Enggak ngaruh. Nah. Iya. Itu otomatis itu. Nah, berikutnya baru kita bikin bagian yang kedua soalnya, Bu Tengah. Ya. Kan bagian. Nah, baru ini soalnya gitu. Soal. Iya. Soal. Nah. Ya. Ntar dulu ada yang salah ini. Salah. Harusnya di sini ya, harusnya di sini. Bagian di sini, tambahkan bagian. Nah. Sini baru 3. Ya, nanti kita hapus yang tadi yang salah itu. Ya. Baru kirim pertanyaan. Nah, misalkan pilihan ganda ya. Iya. Ketika jadi kan ini anggap pertanyaan ya, anggap pertanyaan. Iya. Ini optionnya ABC. ABC gitu kan. Iya. Selanjutnya katakanlah ini ada 4 option ya, SMP 4 option. Nah, setelah itu pasang kuncinya. Nah, ini jangan lupa pasang kunci. Bagaimana pasang kunci? Klik kunci jawaban ya. Klik kunci jawaban. Kasih skor 1 di sini Bu Tengah. Skor 1. Di sini ya, poin. Ya, kalau kasih skor tidak dapat nilai kalau dia jawab. Gitu. Nah, jawabannya adalah A ya. Nah, centang A. Gitu. Nanti kalau jawab A berarti betul dapat 1. Kalau tidak jawab A berarti dapat 0. Oke, selesai ya. Jadi dari settingnya sudah ada kunci ini ya Pak ya? Nah, settingnya otomatis ada kunci kalau kita berangkat dari Google Classroom. Iya. Gitu. Oke, sekarang kita coba preview ya, preview. Kasih banyak. Nah, ini kan nanti tinggal diisi. Ya. Gitu. Ya, nanti tinggal dipraktekkan. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, lanjut Pak Wayan. Ya, Pak. Yang berikutnya Pak Ilham. Ya. Oke, Pak. Ilham. Ya Pak, halo. Ya, silakan Pak Ilham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Wabarakatuh ya. Sekilas saya lihat milik yang sudah di share screen ini ada semacam ikon di samping tema itu. Gimana cara memunculkannya? Kemudian kebetulan hari ini saya sedang PH juga menggunakan Google Form seperti video yang sudah di share kemarin di grup. Cuman saya pingin gimana caranya agar yang seperti itu Pak, yang di samping tema itu. Yang ini. Mana dia? Ada di atas. Ini Pak, di samping tema. Paling pinggir kiri. Yang ini? Itu ya, pengaya itu. Oh iya, ini namanya pengaya. Ya, gimana cara memunculkannya itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya saya memasang penghitung waktu mundur. Kemarin saya sempat bertanya juga melalui chat di kamar sebelah, tetapi begitu saya coba nggak bisa gitu Pak. Gimana caranya? Ya boleh ya. Ya, supaya enggak mengerjakan siswa itu semau mereka dari jam sekian sampai semau mereka gitu, supaya ada batasan gitu Pak. Makasih Pak, itu aja. Oke, sama-sama ya. Ini namanya pengaya atau add-on. Nah, pengaya ini
itu untuk menambahkan kemampuan dari apa namanya, dari Google Form ya. Banyak fungsinya ya, tergantung kita kebutuhan apa. Untuk menghitung waktu mundur namanya Timify ya. Namanya Timify. Nah, ini belum ada Timify. Oh, ini sudah ada Timify ya. Ini Timify, inilah untuk Timify ya. Ini untuk menghitung waktu mundur ya. Ya, Pak. Kemudian kalau ini belum ada, bagaimana cara mencarinya gitu ya? Bagaimana Ya, cara Pak. mencarinya? Oke. Cara mencarinya di sini ya, klik 3 titik. Nah, di sini ada add-on ya, ada add-on. Nah, ini pengayat add-on. Nah, di sini ada Banyak ya. di sini. Ya. Di sini sesuai kebutuhan, ini fungsinya masing-masing beda-beda ya. Ini yang Timify ya, ini Timify ya. Ya, Pak. Ini namanya Timify. Ini bisa untuk membuat waktu mundur ya. Ini kalau saya praktekkan agak lama, nanti saya buat videonya aja ya. Ini lama. Oh iya, boleh Pak, boleh. Yang penting pertanyaan saya tersalurkan gitu Pak. Nah, ya, nanti saya buat videonya, nanti tinggal dipelajari gitu ya. Siap Pak, siap. Berarti saya install dulu kayak gitu ya Pak ya? Ya, nanti diklik diinstal. Ini kebetulan sudah terinstall nih ya. Sudah terinstall ini kan. Oh, iya. Nanti kalau belum terinstall tinggal diklik diinstal gitu aja. Ya. Oh iya. Nah, form builder ini fungsinya apa? Ini untuk impor soal ini. Dari Word bisa kita impor. Import yang sudah jadi gitu Pak? Iya. Jadi dari Word kita bawa ke Google Doc, baru kita impor. Kan kemarin yang tanya kan. Minta videonya nanti juga Pak saya. Ya, nanti ini belum saya bikin, nanti saya buatkan juga ini belum saya buatkan ini. Tapi kalau mau nyari Pak, banyak juga di YouTube Pak, nanti cari aja. Mengimpor apa dari Word ke Google Form, nanti di YouTube nanti banyak. Oh iya. Siap, ini juga banyak, nanti kalau nggak sabar cari aja di YouTube banyak. Siap, Pak. Kalau saya praktek sekarang agak lama ini. Nggak apa-apa Pak. Yang penting ya. Ya, tahu kan langkah kira-kira kerangkanya gitu ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ji. Ya, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Pak Ilham. Yang berikutnya. Anda ada masak pakai ketuan sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ini. Kan saya nanya ini butuh satu. Tinggal Bu Atu. Intatnya mau? Berarti juga ya. Tenaga putra. Alhamdulillah. Halo. Lancar kerjaan saya. Halo Bu Kusmiasi. Ya, udah saya WA yang duluan tuh di grup. Nggak dia Kayaknya enggak fokus ya. Yang berikutnya Bu Peranti. Halo. Ya, Bapak. Iya, Pak. Ibu Peranti Dwi Halo. Astuti. Silakan ada yang Pak, mau sudah terdengar ditanyakan? suara saya, Pak? Ya, bisa Ya. Bu, bisa Bu. Bisa Bu. Pak, ini terkait dengan Google Form ini kan ada bagian yang namanya responses, Pak. Iya, Nah, itu kan ada grafik-grafiknya, Pak. Jadi kan itu bermanfaat kalau misalkan kita nanti melihat analisa penilaian siswa kan ya, per soalnya betul. nanti. Nah, itu apakah bisa langsung di-download, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Kalau yang di-download itu hanya dalam bentuk spreadsheet ya. Kalau grafiknya aja nanti kalau tidak bisa di-download tinggal di screenshot aja grafiknya itu bisa ya. Tinggal di baik, Pak. screenshot bisa ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, itu aja Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, yang berikutnya Lui. Oh iya, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Pertanyaan. Langsung ya. Lui. Pak Faktur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas petunjuk tentang pembuatan penilaian atau pembuatan soal yang diterangkan tadi. Bahkan sampai mengambil di Google Form ya. Nah,
Berkaitan dengan itu, saya sudah mencoba Pak Faktur membuat soal melalui copy paste, itu dari Word, Spot nih. Nah, eh, ternyata itu tidak sempurna ya hasil ekspornya itu, karena Gimana? untuk fisika itu kan grafik-grafiknya Mbak Ida, tidak muncul. gimana? Ya. Grafik tidak muncul, gambar tidak muncul. Nah, kemudian yang saya tanyakan ini, apakah ada cara atau aplikasi yang lain untuk bisa secepat itu? Jadi begitu kita ekspor soal yang ada di dokumen itu langsung utuh gitu muncul di Google Formnya itu. Iya. Kamu bisa. Apa tuh? Oke, terima kasih. Besok pagi kita pertemuan. Kelemahan dari Sekarang aja siangan, sekarang aja segala macam ekspor ya, itu memang setiap ekspor itu tidak, kadang-kadang nggak sempurna. Contoh aja ya, dari PDF kita bawa ke Word itu tidak sempurna. Kadang-kadang ada beberapa tabel yang nggak sempurna, gitu kan. Kemudian apapun misalkan kalau dalam model itu ya, kita ekspor dari Word ke kadang-kadang juga ada yang tidak sempurna, misalkan LaTeX tidak kebaca, itu memang risiko dia, karena beda platform itu memang tidak sama persis ya. Resiko error, jadi ketika mungkin gambar tidak bisa dibaca gitu ya, nggak bisa dibaca. Nah, memang bagusnya kalau impor itu memang seluruhnya teks gitu ya, seluruhnya teks. Gambar kadang kebaca kadang tidak, kalau tidak kebaca ya tinggal diperbaiki aja gambarnya gitu. Jadi selama ini belum ada yang memang betul-betul sempurna plek kayak aslinya, memang belum ada gitu. Namanya beda kelompok kan gitu. Berarti boleh ya, berarti gitu. bisa pakai kopi dulu ya untuk melengkapi gambar itu. Iya, harus berarti kalau tidak kebaca ya terpaksa ya gambar-gambar itu harus dilengkapi gitu. Dilengkapi, tinggal dilengkapi di soal tadi nggih. Ya, gitu. Oh iya. Oke. Nggih. Sementara itu Pak Faktur, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Salwi. Ini Pak Haji, ini ada dari chat ini yang bertanya, bisa? Oke, yang pertama dari Bu Zuliatun. Di sini dia bertanya, kalau soal gambar atau video atau jawaban berupa gambar, apakah sama dengan aplikasi lain, misalnya kayak CBT? Iya. Mungkin inputnya mungkin nih Pak Haji, cara inputnya. Gimana cara nginput gitu ya? Iya. Kayaknya sana dari pertanyaannya. Oke, saya coba ya bagaimana cara membuat soal dalam bentuk gambar ya. Misalkan bikin pertanyaan kedua. Nah, bagaimana masukkan gambar? Nah, ini kan ada gambar. Nah, ada media, masukkan media ya. Sisipkan gambar ya. Gambar ini bisa upload aja dari laptop ya, atau bisa melalui URL atau bisa langsung foto ya. Oke, kita cari aja, kita unggah ya. Nah, misal ini gambar ya, Contoh aja ini ya, ini contoh. Nah, ini adalah contoh gambar ya. Nah, ini kan gambar. Oke, nanti bagaimana ngecilkan, ini ada cara ngecilkan ya. Enggak, dari otomatis dia kebaca kecil. Menyesuaikan dia. Nah, option juga bisa berupa gambar. Di sini kan kalau mau option gambar, ini ada option gambar. Sama saja. Dimasukkan gambar, gitu ya. Bisa juga. Jadi baik di option maupun di pokok soal kita bisa masukkan gambar. Gitu. Termasuk juga bisa masukkan video ya, bisa masukkan video ya. Jadi nanti gambar ini bisa juga kita masukkan video. Tetapi sebaiknya kalau masukkan video itu jangan video langsung dari laptop, nanti dia berat ya, nanti akan berat. Sebaiknya kalau kita ada video maka pakai saja yang link ini melalui URL ya. Nanti di sini masukkan URL, nanti akan muncul videonya gitu. Demikian Pak Wayan. Lanjut.
Oke, Dan yang berikutnya. maksudnya gitu. Ya, ya. Ada dulu yang berikutnya siapa ini? Nah, ini dari Pak Lalu Budi Hartono. Ya. Pertanyaannya, untuk mengerjakan kuis, apakah menandakan telah menyelesaikan tugas di GC atau harus tetap klik tandai selesai? Itu Ya. Ini kemarin juga agak ramai diperbincangkan ya. Jadi ketika anak sudah menyelesaikan mengerjakan Google Form itu bukan otomatis dia menyerahkan tugas, gitu ya. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan tugas, mengerjakan Google Form, maka siswa harus klik tandai sudah dikerjakan atau tandai sudah selesai. Kalau itu belum diklik, maka anak itu belum ada dianggap belum mengerjakan ya, dianggap belum mengerjakan karena katakanlah di 10 siswa mungkin nanti dia termasuk yang belum mengerjakan gitu. Tetapi nanti di spreadsheet itu muncul anak itu gitu ya, di spreadsheet tetap muncul. Maka supaya klop antara spreadsheet dengan di tugas itu sebaiknya harusnya anak klik tandai sudah mengerjakan. Gitu. Tidak otomatis. Jadi harus diklik dulu. Termasuk nilainya nanti juga tidak otomatis. Memang nanti di spreadsheet nilai itu muncul secara otomatis, tetapi nanti ke daftar nilai itu diinput secara manual satu-satu. Demikian Pak Wayan. Lanjut yang lain. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini lagi satu nih. Dari Ibu Komang Purnawanti. Pak Haji, bagaimana untuk buat soal yang ditampilkan beberapa gambar agar mau berderet? Mungkin berderet horizontal maksudnya. Oh iya. Pernah dicoba, tapi dia ke bawah. Ya. Jadi itu tidak bisa kita atur ya. Memang kalau ini memang agak kurang manis memang tampilan gitu. Jadi kalau ada opsi gambarnya itu otomatis berbentuk kotak-kotak gitu ya. Kalau 4 opsi maka ada 4 kotak gitu. Tidak bisa berderet ke bawah gitu. Itu tidak bisa kita atur. Memang itu sudah template-nya dari Google. Termasuk kita kalau guru matematika ketika masukkan equation atau rumus-rumus dalam bentuk gambar, walaupun rumus itu kecil, nanti Google menampilkan kotaknya besar gitu ya, walaupun kecil tapi jadi besar. Memang enggak manis itu. Enggak manis, tidak bisa turun ke bawah ABC-nya ke bawah, otomatis dia menjadi kotak. Enggak bisa kita atur itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Berikutnya dari Ibu Hernawati. Halo Ibu Hernawati. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wayan. Lagi silakan Pak Bu. Ya, lanjut Bu Herna. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Jadi pada saat kita memakai gambar, kemarin kebetulan pas nyoba untuk uji kompetensi siswa rata-rata memang belum pakai gambar Bapak. Nah sekarang setelah tadi kan ada pakai gambar, redaksi soalnya kan ada, kemudian nanti setelah gambar juga ada perintahnya. Jadi bagaimana membuat maksud yang kan tadi terlihat cuma memasukkan gambar, redaksi soal dan perintah soalnya itu Pak Haji. Terima kasih. Ya, jadi setelah ada gambar dimasukkan, tentu kan tidak cukup banyak gambar kan? Tidak cukup banyak gambar, tetap di teks itu dikasih perintah soalnya, gitu. Tetap dikasih perintah soalnya, ya. Contoh saja ya. Tadi sudah saya hapus ya. Anggap ini pakai gambar ya. Ini pakai gambar. Pakai gambar. Nah, ini misalkan gambar ini ya. Nah, gambar ini misalkan ya. Contoh gambar ini ya, contoh aja ya. Nah, gitu ya. Ini di sini ngetik anunya, perintah teksnya di sini. Misal
ya, gambar di bawah ini ya, gitu. Adalah, gitu ya, misalkan ini misalkan. Bola, ya namanya gitu ya, bola, gitu ya. Lingkaran, misal gitu ya, lingkaran. Persegi. Nah, gitu caranya. Kemudian di sini misalkan apa yang D, ini kubus. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa dikasih kunci 1. Oke, sudah. Nah, gitu Bu, Bu Herna. Terima kasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Herna. Terima kasih Pak Wayan. Yang berikutnya, bentar. Yang berikutnya dari Pak Satrio Budi. Halo Pak Satrio. Halo. Halo Pak Satrio. Halo. Pak Satrio. Pak Satrio kayaknya udah ada di tempatnya. Halo Pak Satrio. Coba di chat itu ada Pak Wayan. Kalau yang di chat dari dipanggil-panggil enggak muncul enggak apa-apa dah. Lihat di chat kayaknya. Ilham, Pak Ilham di chat. Pak Ilham di mana diklik sudah mengerjakan itu. Bisa di-share enggak screen-nya biar kalian kayaknya pas ini setelah selesai ngerjakan Google Form. Oh gitu ya. Gini aja, langsung bisa praktekkan aja ya. Saya praktekkan, berarti harus ada nih ada soalnya ini. Coba saya dulu. Oke, kita dulu ya. Kalau gitu harus praktek ini. Oke, saya buka Classroom ya, Classroom. Ini sudah ada videonya sebenarnya. Kalau saya praktekkan ini. Oke, saya bikin soalnya dulu ya. Karena kalau saya nyari soal mungkin tidak tahu di mana contoh soalnya. Oke, ini udah matematika peminatan ya. Saya bikin soal di sini aja. Matematika peminatan ya. Saya bikin tugas kelas. Kemudian klik. Ada enggak di sini Google Form ya? Ada enggak Google Form? Saya lihat. Ada nih. Oke, saya buat soal dalam bentuk Google Form ya. Tugas kuis. Nama. Oke ya. Apa namanya? Nama. Ulangan harian 1 misalkan ya. Kemudian bikin blank quiz. Oke, UH1. Kemudian ini nama. Oke. Wajib diisi ya. Ini pakai jawaban singkat. Oke, identitas biar cepat cukup nama aja ya. Kemudian bagian kedua baru soal ini. Bagian kedua ini baru soal. Soal ya. Kemudian ketik pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik 1, 2, 3. Oke ya, cukup 3 option aja. Pasang kuncinya, kasih angka 1, centang angka 2,
Selesai. Nah, oke. Kita lihat settingannya ya. Oke, misalkan kumpulkan email. Ini batasi, ini hilangkan dulu ya, batasi tanggapan. Oke, saya klik simpan sekarang. Oke, saya refresh. Mana tadi? Tugas. Nah, ketutup, nanti ketutup. Nah, nih. Oke, sudah. Oke, saya ambil kodenya, saya gabung di sini dulu supaya saya bisa praktek. Saya masuk ke sini lagi. Gabung. Nah, sekarang saya coba mengerjakan. Belum muncul ya. Ini aja Bapak Ibu ya, ini agak lama karena saya membuat soal dulu ya. Nanti ada videonya, ditonton aja nanti ya. Di video itu nanti ada bagaimana cara anak mengerjakan soal sampai dia klik sudah menyerahkan. Gitu ya Wayan ya, lama nih saya praktekannya. Oke. Ya Pak Haji. Yang berikutnya Pak Haji, ini dari Bu Komang Purnawanti ini ada pertanyaan lagi. Ya. Untuk pengisian yang acak urutan opsi itu bagaimana? Acak ya, ada di sini acak. Acak. Presentasi ya. Ini acak urutan pertanyaan ya di sini. Diklik pengaturan, kemudian presentasi, kemudian acak urutan pertanyaan. Gitu. Kita klik maka nanti otomatis nomor 1, 2, 3-nya nanti masing-masing anak akan berbeda. Nah, kalau optionnya, kalau optionnya ini ya, acak urutan opsi ya. Jadi opsi bisa diacak, kemudian urutan soal juga bisa diacak. Gitu Pak Wayan, lanjut. Oke. Yang berikutnya dari Ibu Nur Aini. Pak, ada cara copy soal pilihan ganda dari Word sekaligus ke Google Form. Misalnya 20 soal, soalnya capek ngetik satu-satu. Iya. Gimana Pak Haji? Tadi kan sudah itu kan pakai apa namanya? Pakai add-on, pakai pengayang. Itu jawaban saya. Oke. Yang berikutnya. Apakah ini dari Bu Purnawati lagi? Apakah di soal pilihan ganda juga diklik wajib diisi? Oh ya. Untuk soalnya itu boleh wajib diisi, boleh tidak, gitu ya, boleh tidak. Tapi kalau identitas wajib diisi. Cuma resikonya kalau wajib diisi soal itu berarti harus selesai semua, gitu kan? Kalau tidak selesai semua tidak bisa ngirim, itu resikonya. Sebaiknya jangan wajib diisi. Takutnya nanti kalau waktunya habis itu ya,
beberapa belum diisi, nggak bisa kirim itu karena beberapa belum diisi. Sebaiknya jangan wajib diisi kalau soal. Demikian, Bu Komang. Ini kayaknya Bu Komang mau nanya lagi nih. Halo Bu Komang. Ada apa Pak Borongan? Lagi Pak. Bertanya lagi? Ya boleh. Pagi Bu Komang. Ya lagi satu nih bertanya Pak Haji, mohon maaf. Ya boleh. Untuk mengisi waktu dia mengerjakan dalam berapa menit itu di sebelah mana Pak Haji? Oh itu enggak ada itu, harus diinstal namanya Timify ya, harus diinstal Timify, nanti videonya saya buatin. Oh gitu nih. Ya. Ada, terima kasih Pak Haji. Ya sama-sama. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, masih ada Pak Wayan? Oke, saya stop dulu dah. Stop dulu share screen-nya dulu. Halo Pak Haji. Halo, masih ada? Nah, ini ada lagi satu nih. Saat dari Ibu Yuntin. Ya. Saat siswa sudah mengerjakan Google Form, kemudian menyerahkan tugasnya bagaimana? Apakah cukup dengan screenshot pekerjaannya? Oh, tugas 3 ini ya? Tugas 3 itu kan kemarin sudah saya kasih tahu bahwa itu proses bagaimana Bapak Ibu membuat Google Form, bagaimana Bapak Ibu mengolah dalam spreadsheet, bagaimana memasukkan dari spreadsheet ke daftar nilai, itu harus di screenshot semuanya gitu. Gitu Wayan. Oke, cukup ya. Ya. Dari Ibu Lailani. Halo Ibu Eka. Angketkan di parabol. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya Pak, ini saya mau tanya. Kemarin kan saya coba buat soal dengan Google Form, tapi soalnya itu sudah saya ketik di Word, terus saya mau langsung kirim ke Google Form. Saya install Form Builder ya. Ya. Halo, hilang suara? Jaringan ini Pak. Halo Ibu Eka. Ibu Eka. Halo Ibu Eka. Halo. Ya Bu Eka. Ayo lanjut Bu Eka. Ya Pak Wayan, diulang ya. Saya ulang pertanyaannya. Ya Pak Haji, begini, saya kan sudah buat soal nih di Word kan, terus saya mau langsung kirim ke Google Form. Saya install aplikasi Form Builder itu. Setelah sudah selesai langkah-langkahnya, sudah soalnya masuk ke Google Form, tapi ternyata optionnya yang A, B, C, D-nya itu menjadi soal berikutnya gitu. Pak Haji, apa salahnya ya? Salahnya di mana ya? Itu salahnya kurang teliti, itu aja. Terus bagaimana itu Pak Haji? Jadi, diperbaiki lagi gitu. Saya gimana salahnya? Maksudnya? Risiko yang namanya impor itu perhatikan format yang diminta. Satu teliti, memang begitu berantakan itu ya. Atau ada aturan di pengetikan soal waktu saat di Word itu Pak Haji? Ya, aturannya biasa nanti. Yang penting bisa ngubah aja kan, ngubah ke Google Doc sudah Pak Haji. Kalau Google Doc sudah bagus ya, mestinya kan bisa sempurna gitu. Tapi ya begitu yang namanya impor itu, yang namanya
yang namanya kesalahan, namanya bug gitu ya, gambar jadi nomor itu memang sering terjadi gitu ya. Oh gitu. Sering nggak pakai itu karena ada aja kesalahan itu, harus teliti betul itu. Ya, okay. Ya, kalau saya ada cara cepat, saya nggak pakai builder saya. Jadi saya semua screen pakai di semua soal saya screen pakai screenshot ya. Kalau ada soal itu screen soal cepat itu. Jadi nggak usah ngetik. Jadi semua di screen terlihat satu soal screen, dua soal screen, semua di screen. Screen setelah soal ABC-nya di screen. Masuk ABC juga di screenshot ya. ABC juga di screenshot, nanti tinggal pakai drop down cepat itu. Cepat dan tidak ada kesalahan itu. Contohnya tadi saya kasih nih, contoh bagaimana model seperti itu. Semua tinggal di screenshot. Pilihannya drop down. Pilihnya semua soal sama optionnya. Gitu ya. Saya praktekkan ya. Sudah paham? Iya Pak. Oke dah, kalau paham, anu aja. Iya Pak. Oke Pak Haji, makasih. Cukup Bu Eka. Cukup Pak Wayan. Hati-hati dulu gini. Oke. Makasih. Berikutnya dari Bu Yuntin. Halo Bu Yuntin. Halo. Ibu Yuntin. Bu Yuntin happy. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Begini, kalau siswa saya sudah mengumpulkan tugas, terus kan tidak langsung dia otomatis terdeteksi kalau dia tidak mengirim turn in ya, menyerahkan. Lah, itu menyerahkannya boleh berupa screenshot jawaban yang dia kerjakan atau cukup yang terima kasih Anda sudah mengisi seperti itu. Itu Pak. Oke. Ini tugas dalam bentuk tugas apa tugas kuis, Ibu? Yang kuis yang Google Form itu, Pak. Oh iya. Tugas sidang. Ya. Ini sudah sering saya bahas ya. Jadi kalau anak sudah mengerjakan soal Google Form, maka dia harus turn in, dia harus menyerahkan ya. Kalau lupa menyerahkan, maka anak itu dianggap belum menyerahkan. Tetapi walaupun dia belum menyerahkan, kalau sudah mengerjakan, sudah klik kirim di form, otomatis kalau kita buat spreadsheet ya, otomatis data itu sudah masuk. Itu aja jawabannya. Ya, maksud saya begitu kan Pak, karena ini tugasnya kan perlu saya screenshot. Cuma kalau saya buka di spreadsheet itu kan memang muncul anaknya sudah mengerjakan, ternyata tapi waktu di tugas saya itu kan tidak ada turn in itu, makanya harus saya inbox lagi, kamu screenshot terus kirim ke ibu lah. Apakah harus seperti itu? Nggak perlu screenshot, tinggal dia kirim aja turn in selesai sudah gitu kan, nggak usah screenshot lagi dia. Anak kan sudah menyerahkan kan, anak sudah mengerjakan tapi belum menyerahkan, tinggal klik turn in selesai sudah gitu. Oh, turn in aja enggak masalah ya Pak ya, walaupun ada sudah masuk kan, data sudah masuk kan, jadi nilainya sudah ada itu kan di spreadsheet kan. Okay. Iya, cukup turn in aja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Mana lagi ya? Nah, ini satu Pak Haji dari chat. Selamat pagi, izin bertanya. Tugas Google Form dalam bentuk pilihan ganda yang sudah kita buat, selain bisa dikonversi ke bentuk PDF, apakah bisa kita share ke teman guru yang lain untuk mereka tugaskan kembali ke siswa binaannya tanpa harus membuat atau mengetik ulang secara manual? Oh iya, bisa itu ya. Tinggal nanti tinggal share, kemudian tulis emailnya, nanti otomatis emailnya yang ditulis nanti otomatis diundang untuk kolaborasi namanya itu. Jadi tidak perlu menulis ulang. Jadi kalau kita punya Google Form, tinggal kita share aja ke teman. Yang penting kita tahu emailnya. Bisa. Oke. Terima kasih.
Yang tidak ada lagi nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu ini. Silakan tunjuk tangan atau di kolom chat juga boleh. Silakan. Kita tunggu 2 menit. Silakan, Ibu Hernawati mau nanya lagi, silakan. Ibu Hernawati. Halo, terima kasih Pak Wayan. Pak Haji, begini, pada saat siswa menyerahkan turn in, ketika kita klik kan ada yang kosong, ada yang screenshot. Sebenarnya perbedaannya di mana sih saat mereka menyerahkan tugas? Ada yang terlihat screenshotnya, ada yang tidak. Ya. Kalau yang kosong itu artinya anak itu sebenarnya enggak punya kerjaan, tinggal di turn in aja gitu kan, isinya kosong gitu ya. Jadi sebenarnya anak enggak foto, enggak punya kerjaan, enggak punya apa yang dikerjakan, cuma klik turn in maka isinya kosong gitu ya. Dan peserta sini juga ada yang isinya kosong gitu ya. Dari beberapa peserta itu ada beberapa yang isinya kosong. Itu artinya dia tidak mengerjakan, cuma klik turn in gitu aja. Enggak ada yang diupload, enggak ada yang diunggah, jadi klik turn in. Jadi pura-pura sudah menyerahkan tapi isinya kosong gitu. Jadi berat kalau di konvensional kerjaannya itu enggak ada apa-apanya, kertas kosong itu yang diserahkan ke gurunya gitu, ya, otomatis enggak ada apa-apanya. Nah, sementara mungkin ada yang sudah punya kerjaan ya, sudah selesai ngerjakan 10 soal tapi enggak diserahkan, itu enggak di turn in namanya gitu ya. Jadi ngerjakan kemudian di turn in. Ada juga yang ngerjakan enggak di turn in. Ada juga yang turn in enggak ngerjakan itu. Itu yang kosong itu. Tekan tombol turn in tapi enggak ada yang dikirim itu sebenarnya gitu. Bentar dulu Pak Haji, mohon maaf boleh lagi? Maksud Boleh. Kan saya belum mohon maaf belum lihat bagaimana yang versi siswa. Nah, jadi tapi kan ada nilai mereka di spreadsheet-nya. Ada kan nilainya, jadi mereka sebenarnya mengerjakan. Oh, ini Google Form ini, Google Form ya? Di Google Form kan mereka sudah punya nilai dia Bapak. Tetapi screenshot-nya itu yang tidak terkirim berarti ada apa yang perlu mereka klik gitu. Ya, klik turn in tadi itu ya. Turn in itu. Nanti ada videonya. Nanti kalau setelah anak selesai mengerjakan soal, di sana itu ada klik lihat tugas ya. Ada lihat tugas. Lihat skor sama lihat tugas. Nanti itu videonya, nanti tolong dilihat ya, tolong dilihat bagaimana cara anak mengerjakan soal Google Form. Setelah selesai mengerjakan soal Google Form, di sana ada 2 pilihan. Lihat skor sama lihat tugas. Ketika belum diklik lihat tugas, maka otomatis anak itu dianggap belum menyerahkan. Walaupun nanti muncul di spreadsheet gitu. Ada videonya itu kok, ada videonya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Pak Wayan. Bentar, cari dulu. Ini di chat ini. Kemarin dari Bapak Baharudin. Kemarin sudah coba menggunakan add-on TMP selalu valid. Pemberitahuan melalui email, submission time was not recorded. Itu kenapa ya Pak? Solusinya bagaimana? Gagal pakai add-on Pak Haji. Add-on apa itu? Timer itu. Timer. Oh, yang Timify itu ya? Ya. Untuk add-on ini agak susah kita mendeteksi di mana kesalahannya kalau kita tidak mengalami sendiri gitu ya. Kecuali kalau kita mengalami sendiri kita bisa mendeteksi. Gitu. Apalagi dalam bahasa Inggris itu. Begitu, Wayan. Oke. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang terakhir yang ingin bertanya? Last question.
Kayaknya cukup Haji. Nggak ada yang lain lagi nih. Ya kalau cukup ya kita anu aja. Kita tutup aja. Oke. Oke, saya kasih closing dulu Pak Wayan ya, baru Pak Wayan tutup dulu ya. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri Vicon pada kali ini. Ini saya lihat ada 57 partisipan, lumayan ya. Lumayan 57 partisipan. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana membuat materi, membuat tugas, membuat soal dalam Google Form, mengoreksi ya. Nanti tolong kalau masih belum paham dengan penjelasan saya, nanti video-video itu dipelajari lagi ya. Termasuk ini yang paling sering ditanyakan ini. Ini sudah mengerjakan kok tetap kenapa belum terdeteksi menyerahkan di tugas. Itu sebenarnya sudah ada videonya itu ya, sudah ada videonya itu. Cuma mungkin belum ditonton secara tuntas, itu istilahnya gagal paham gitu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Ya, demikian tadi kegiatan Vicon kita pada hari ini. Untuk Vicon selanjutnya nanti akan diinformasikan. Kemudian untuk apapun misalnya ada pertanyaan di sehari kan kita ada diskusi di grup WA, jadi nanti silakan Bapak Ibu bertanya di grup WA itu jika masih ada pertanyaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi jika Bapak Ibu belum terjawab di sini pertanyaannya, sekali lagi nanti kita diskusikan di grup WA. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Oke, saya langsung out ya.